Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Frisca Ayu Rosida, NIM 2111202449. Yang terhormat Ibu Siti Aulia, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, dan semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di perusahaan manufaktur, yaitu menganalisis penentuan harga pokok produksi. Pembahasan yang akan saya bahas terdiri dari 4 bab. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua bab tinjauan pustaka, yang ketiga bab dari hasil penelitian, dan yang keempat bab penutup. Latar belakang dari penelitian ini yaitu salah satu masalah yang sering dihadapi oleh industri atau perusahaan kecil menengah, yaitu penetapan harga pokok produksi. Penetapan harga pokok produksi sangat mempengaruhi penentuan harga jual produk teman-teman. Karena apa? Dengan harga jual yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan produk yang ditawarkan perusahaan akan sulit bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Sebaliknya teman-teman, jika harga jual produk terlalu rendah akan mengakibatkan laba yang diperoleh perusahaan rendah pula. Oleh karena itu, industri atau perusahaan harus benar-benar teliti dalam penentuan harga pokok produksi, termasuk metode apa sih yang cocok dan tepat untuk digunakan. Dalam penelitian ini, saya menganalisis penentuan harga pokok produksi di perusahaan mebel, yaitu Rafa Art Furniture. Rumusan masalah yang pertama, metode apakah yang digunakan dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi pada Rafa Art Furniture? Yang kedua, bagaimana cara perhitungan harga pokok produksi pada Rafa Art Furniture? Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui metode yang digunakan untuk menganalisis perhitungan harga pokok produksi pada usaha mebel Rafa Art Furniture. Yang kedua, untuk memperhitungkan, menyusun, serta menyajikan informasi biaya dan laporan harga pokok produksi pada usaha mebel Rafa Art Furniture. Yang pertama, akuntansi biaya. Akuntansi biaya menurut bukunya Pak Mulyadi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan, yaitu yang pertama, untuk tujuan penentuan harga pokok produksi. Maksudnya itu apa sih? Akuntansi biaya itu menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, untuk pengendalian biaya. Maksudnya, akuntansi biaya itu menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, untuk tujuan pengambilan keputusan khusus. Untuk tujuan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya yang masa akan datang. Selanjutnya, pengertian dan penggolongan biaya. Biaya sendiri pengertiannya menurut bukunya Pak Mulyadi yaitu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan penggolongan atau pengklasifikasian biaya yaitu suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Penggolongan biaya sendiri dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama menurut objek pengeluarannya, yang kedua menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan yang kelima menurut jangka waktu manfaatnya. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah penjumlahan seluruh pengorbanan sumber ekonomi yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk. Metode pengumpulan biaya produksi yang pertama, metode harga pokok pesanan, yang kedua, metode harga pokok proses.
Adapun metode penentuan biaya produksi terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan full costing yang dimana memperhitungkan semua biaya yang bersifat tetap maupun variabel. Yang kedua, pendekatan variable costing yang dimana hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel saja. Manfaat informasi harga pokok produksi: yang pertama, untuk menentukan harga jual produk; yang kedua, memantau realisasi biaya produksi; yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik; yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dalam proses yang disajikan dalam neraca. Metode harga pokok pesanan yaitu metode pengumpulan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan bermacam-macam sesuai pesanan. Yang kedua, biaya produksinya terdapat dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari BBB atau biaya bahan baku dan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari BOP atau biaya overhead pabrik. Yang ketiga, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dalam kartu harga pokok pesanan pada saat pesanan selesai. Yang keempat, harga pokok produksi per unitnya cara menghitung yaitu jumlah biaya produksi pesanan A dibagi jumlah unit produksi pesanan A. Selanjutnya, metode harga pokok proses, yaitu metode pengumpulan dan penghitungan biaya produksi untuk periode tertentu dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Adapun karakteristik metode harga pokok proses: yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari kebulan adalah produk sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Adapun penelitian ini saya lakukan di perusahaan mebel Rafa Art Furniture milik Bapak Muhammad Imron Ma'ruf yang beralamat di Desa Tahunan Tendok Sari, RT 2 RW 6 dengan jumlah karyawan sebanyak 16 orang. Jangka waktu observasi saya mulai tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022. Gambaran umum perusahaan Rafa Art Furniture. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kecil menengah yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya di bidang industri mebel. Perusahaan ini memproduksi kerangka mebel yang siap untuk di-finishing dan diolah kembali bagi para pembeli. Teman-teman bisa melihat di foto, itu adalah pemilik dari perusahaan Rafa Art Furniture dan barang yang diproduksinya. Proses pengerjaan barang menggunakan sistem make to order, yaitu berdasarkan pesanan dari konsumen. Adapun kegiatan produksinya yaitu pemilihan bahan, pemotongan bahan, penghalusan, dan perakitan. Berdasarkan informasi dari Bapak Imron, daftar penjualan selama bulan Mei 2022 yaitu lemari, dipan, dan sofa yang masing-masing untuk lemari berjumlah 2 unit, dipan 1 unit, dan set sofa ruang tamu 2 set. Adapun waktu penyelesaiannya pun berbeda-beda untuk setiap jenis pesanan. Dengan lemari, waktu penyelesaiannya 8 hari, dipan 10 hari, dan sofa ruang tamu 14 hari. Dan total penjualan selama bulan Mei 2022 yaitu Rp25.700.000. Sebelumnya, saya sudah mengelompokkan biaya produksi Rafa Art Furniture yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan baku. Dari hasil informasi yang saya dapatkan dari Bapak Imron, pembuatan pesanan lemari dan dipan menggunakan bahan baku kayu jati, sedangkan untuk mengerjakan pesanan set sofa ruang tamu menggunakan bahan baku kayu mahoni. Ukuran kayu dan banyaknya kayu yang digunakan juga disesuaikan dengan seberapa banyak dan seberapa besar pesanan. Dengan rincian tersebut, maka diperoleh biaya bahan baku per unit lemari sebesar Rp810.000, dipan Rp1.080.000, dan sofa sebanyak Rp1.105.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung.
Semua proses produksi dari awal hingga akhir dikerjakan bersama-sama oleh karyawan produksi. Adapun untuk mengerjakan lemari sebanyak 2 unit membutuhkan waktu penyelesaian 8 hari dengan jumlah karyawan 5 orang. Maka total biaya tenaga kerja langsung untuk lemari yaitu upah per hari dikalikan jumlah karyawan dan waktu penyelesaian. Begitu pula dengan dipan dan set sofa ruang tamu. Selanjutnya akan diperoleh biaya tenaga kerja langsung untuk lemari. Karena proses pengerjaannya untuk 2 unit, maka 3 juta dibagi 2 unit sehingga memperoleh hasil 1.500.000 untuk setiap unitnya. Biaya tenaga kerja langsung untuk dipan 1.875.000 per unit dan biaya tenaga kerja langsung untuk sofa ruang tamu 6.300.000 dibagi 2 unit sehingga memperoleh hasil 3.150.000 untuk per unitnya. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dalam perusahaan ini terdiri dari biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya pemeliharaan aset tetap, dan biaya penyusutan aset tetap. Yang pertama, biaya bahan penolong. Untuk setiap pesanan yang dikerjakan membutuhkan bahan penolong yang berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat di tabel tersebut rincian bahan penolong yang dibutuhkan untuk setiap pesanan. Total dari biaya bahan penolong untuk lemari yaitu sebesar Rp275.750 untuk setiap unitnya. Dipan sebesar Rp337.500 untuk setiap unitnya, dan sofa ruang tamu sebesar Rp407.500 untuk setiap unitnya. Selanjutnya, biaya listrik. Berdasarkan pengeluaran perusahaan setiap bulannya, biaya listrik untuk pabrik sekitar 70% dari total biaya listrik per bulannya. Hal ini karena apa? Karena tagihan listrik pada Rafa Art Furniture itu merupakan gabungan dari penggunaan listrik perusahaan dengan listrik yang digunakan oleh rumah pemilik perusahaan. Biaya listrik per bulannya sekitar Rp600.000. Maka dari itu, biaya listrik untuk perusahaan 70% dikali 600.000 sama dengan Rp420.000. Untuk menentukan biaya listrik per hari, maka Rp420.000 dibagi 30 hari mendapatkan hasil Rp14.000. Selanjutnya, biaya pemeliharaan aset tetap. Pemilik, yaitu Bapak Imron, tidak pernah lupa untuk selalu memperhatikan kondisi alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Namun, meskipun demikian, perusahaan tetap tidak memasukkan biaya pemeliharaan ke dalam biaya produksi. Karena apa? Karena disebabkan karena alat-alat produksi dalam perusahaan tidak setiap bulannya mengalami kerusakan, sehingga perusahaan menganggap bahwa biaya pemeliharaan adalah biaya tak terduga. Jadi, perusahaan hanya menyisihkan sebesar Rp500.000 per bulannya. Maka biaya pemeliharaan per hari yaitu Rp500.000 dibagi 30 hari mendapatkan hasil Rp16.700. Selanjutnya, biaya penyusutan aset tetap. Biaya depresiasi atau penyusutan digunakan untuk menghitung harga pokok produksi taksiran menurut metode full costing. Tetapi, selama menjalankan bisnisnya, mebel Rafa Art Furniture tidak menghitung biaya penyusutan atau depresiasi aset tetap ke dalam harga pokok produksi. Karena apa? Hal ini disebabkan karena pemilik, yaitu Bapak Imron, mengklasifikasikan alat produksi sebagai modal awal usahanya, sehingga biaya penyusutan aset tetap tidak dibebankan kepada produk pesanan yang ditentukan atas dasar tarif yang telah ditentukan. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel, itu adalah daftar aset tetap yang perlu untuk disusutkan. Di sini saya menghitung biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus, di mana rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Maka akan diperoleh biaya penyusutan untuk 1 tahun. Nah, kalau untuk memperoleh biaya penyusutan per bulan, caranya total dari biaya penyusutan per tahun dibagi dengan 12 bulan, maka akan ketemu Rp347.778.000. Dibagi 30 hari karena kita akan menghitungnya per hari berdasarkan pesanan dengan waktu penyelesaiannya, maka ketemu Rp11.593.
Setelah menganalisis semua biaya produksi, sekarang tiba saatnya di perhitungan harga pokok produksi. Berdasarkan data penelitian, perusahaan mebel Rafa Art Furniture menggunakan satu departemen dan mengolah produknya berdasarkan pesanan. Maka dari itu, untuk menentukan harga pokok produksi setiap produk yang dipesan oleh konsumen menggunakan metode harga pokok produksi pesanan dengan pendekatan full costing. Apa sih pendekatan full costing itu, teman-teman? Pendekatan full costing yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Nah, cara perhitungannya, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik tetap ditambah biaya overhead pabrik variabel. Nah, di situ akan mendapatkan harga pokok produk. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi untuk 2 unit lemari. Nah, teman-teman bisa lihat perhitungannya di situ. Karena kita menggunakan pendekatan full costing, maka biaya overhead pabrik tetap dan variabel harus kita ikut perhitungkan juga. Jika perhitungan harga pokok produksinya untuk 2 unit lemari, maka perhitungan biaya bahan bakunya dikali 2 unit. Begitu pula dengan biaya bahan penolong dikali 2 unit. Kemudian biaya tenaga kerja langsung di perhitungan sebelumnya, pengerjaan 2 unit lemari membutuhkan waktu penyelesaian 8 hari dan dikerjakan oleh 5 orang. Maka total dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta untuk 2 unitnya. Selanjutnya, untuk biaya listrik. Di perhitungan sebelumnya, biaya listrik sehari itu sebesar 14.000 dikalikan dengan waktu penyelesaian dan dikalikan dengan banyaknya unit yang dipesan, yaitu 2 unit. Begitu juga dengan perhitungan biaya penyusutan aset tetap, biaya pemeliharaan aset tetap, perhitungannya pun sama dengan biaya listrik. Selanjutnya, seluruh biaya produksi ditotal dan akan memperoleh harga pokok produksi sebesar Rp5.088.188. Begitu pula dengan perhitungan harga pokok produksi, dipan, dan set sofa ruang tamu. Caranya sama, teman-teman. Tinggal melihat rincian biaya yang sudah diperhitungkan sebelumnya, kemudian dijumlahkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap maupun variabel. Kemudian saya membuat kartu harga pokok pesanan untuk disimpan menjadi arsip oleh Bapak Imron dan berguna juga untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Di sini saya mendata siapa saja yang memesan produk pada bulan Mei beserta kira-kira tanggal selesai dan tanggal pesannya serta juga nama dari pemesannya. Informasi ini saya dapatkan dari Bapak Imron, yaitu pemilik Rafa Art Furniture yang begitu detail memberikan data-datanya. Teman-teman bisa lihat di situ adalah kartu harga pokok pesanan untuk lemari 2 unit. Selanjutnya untuk dipan Super King, dan ini adalah untuk set sofa ruang tamu 2 unit. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di perusahaan mebel Rafa Art Furniture, maka saya dapat menarik 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode berdasarkan pesanan dengan pendekatan full costing, yang dimana semua biaya dirinci secara jelas, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, berdasarkan perhitungan harga pokok produksi dengan berdasar pada konsep akuntansi biaya, maka harga pokok produksi untuk seluruh pesanan di bulan Mei 2022 yaitu Rp19.996.134 dan total penjualannya sebesar Rp25.700. Maka laba yang diperoleh yaitu dari total penjualan dikurangi dengan harga pokok produksi memperoleh Rp6.303.866. Nah, teman-teman bisa dilihat itu adalah tabel rincian laba yang diperoleh dari setiap pesanan pada bulan Mei 2022. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran saya apabila perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode berdasarkan pesanan dan pendekatan full costing, maka perhitungan harga pokok produksinya akan jauh lebih akurat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan aktivitas perusahaan dan juga meningkatkan akurasi laba yang diperoleh. Selain itu, usaha mebel Rafa Art Furniture diharapkan dapat memperhitungkan seluruh biaya yang dikorbankan dalam memenuhi pemesan. Dengan demikian, mebel Rafa Art Furniture akan lebih baik dan dapat meningkatkan output serta kelangsungan usahanya.
Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.